Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syania Kerina. Saya adalah guru matematika pada SMA Pegeri 2 Kairatu yang bertempat di Desa Rumakai, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Serang bagian Barat, Provinsi Maluku. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti perkuliahan PPG. Dan di hari ini, saya akan merekam video praktek pembelajaran UKIN. Sekian dan terima kasih. Selamat Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu baik-baik saja, sehat. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Ada, ketua kelas ada ya? Ada yang tidak hadir? Kalau begitu Ibu absen dulu. Abraham Sapuleti. Ada Ibu. Adelci. Hadir Ibu. Afrian Selano. Sakit Ibu. Afrian Selano 1. Agustinus Korputi. Hadir. Alma. Hadir Ibu. Charlie. Hadir Ibu. Ya, baik. Cintami. Hadir Ibu. Edwin. Tidak ada kabar Ibu. Tidak ada kabar. Febiola. Hadir Ibu. Febiona. Hadir Ibu. Paulina. Hadir Ibu. Rian. Tidak ada kabar Ibu. Tidak ada kabar juga. Ruth. Hadir. Sandra. Hadir Ibu. Tiara. Hadir Ibu. Clement. Hadir Ibu. Ya, berarti kehadiran kalian di hari ini hanya 13 orang dan 1 sakit, 2 tidak ada keterangan, ketua kelas, 2 tidak ada keterangan. Iya, baik anak-anak. Pembelajaran kita hari ini kita awali dengan doa. Karena itu Ibu minta 1 orang untuk maju ke depan berdoa. Ya, Kona, silakan. Ibu guru dan teman-teman memulai proses belajar mengajar saat ini mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan sayangmu, kami sudah berada di kelas ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dari saat ini ya Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya apa yang diberikan oleh Ibu Guru bisa termakan tempat dalam otak dan pemikiran kami dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Biarlah roh kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Ona. Ya, ya. Baik, sebelum kita lanjut dengan pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, pelajaran hari kemarin ada yang masih ingat? Tahu tidak? Ya, silakan Adil. Ya, Ibu, saya masih ingat materi kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan. Dari proses penjumlahan dan pengurangan, pada matriks hanya dapat dilakukan apabila matriks tersebut mempunyai ordo yang sama, dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Ya, terima kasih Adil. Ternyata Adil masih ingat tentang materi kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Ibu hanya mengingatkan bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks itu dapat dilakukan apabila matriks-matriks itu mempunyai ordo yang sama dan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Berarti semua masih ingat ya? Ya. Baik, kita akan masuk dengan pembelajaran kita hari ini tentang operasi perkalian pada matriks. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan operasi perkalian matriks dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan benar. Jadi, Ibu berharap materi nanti yang Ibu kasih kalian bisa menyimak dengan baik supaya di akhir daripada pertemuan kita hari ini kalian sudah bisa menyelesaikan operasi perkalian matriks. Semua bisa paham? Bisa. Berarti kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama ini tentang perkalian skalar pada matriks. Dalam aljabar matriks, bilangan real sering disebut sebagai skalar oleh
kalian real terhadap matriks juga disebut sebagai skalar dengan matriks. Jika A sebuah matriks dan K bilangan real, maka hasil kali KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing elemen matriks A dan K. Secara umum dapat ditulis jika A sama dengan A11. A11 ini baris pertama, kolom pertama. Semua masih ingat ya kalau A11 itu baris pertama, kolom pertama. Kalau A21 baris kedua, kolom pertama. Berarti semua masih ingat. Ibu berharap untuk elemen-elemen yang di dalam matriks itu kalian masih ingat. Nah, maka KA dapat ditulis sebagai berikut. K dikali A sama dengan K dikali elemen-elemen daripada matriks tersebut. Jadi di situ matriks A11 sampai pada ANM. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi kalau M itu baris, N-nya itu kolom. Nah, kemudian K itu dikalikan masing-masing daripada elemen-elemen pada matriks A. Misalkan kalian lihat di papan, itu ada matriks A sama dengan 4, negatif 1, 8, 14. Maka 1/2 atau 1/2 dikali A itu sama dengan berapa? Jadi nilai K dikalikan semua elemen-elemen daripada matriks A. Jadi kalau 1/2 dikali 4 sama dengan berapa? 2. Berarti kita taruh pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian 1/2 dikali negatif 2, negatif 1 sama dengan negatif 1. Taruh lagi di baris pertama, kolom kedua. Kemudian 1/2 dikali 8. 1/2 dikali 8 sama dengan 4. 1/2 dikali 14 sama dengan 7. Berarti kalian sudah bisa mengerti tentang perkalian skalar. Jadi perkalian skalar ini gampang saja. Kalian bisa langsung mengalihkan nilai K ke semua elemen-elemen di dalam A. Sebagai contoh, kalian lihat di papan. Jika diberikan matriks A sama dengan 290, 716, negatif 3, 8, 4, dan matriks B sama dengan 5, negatif 2, 7, negatif 8, 0, 1, 0, 9, 2, 1. Maka disuruh hitunglah 2 dikali A tambah B. Pertama-tama itu apa? Kita jumlahkan dulu A tambah B. Kemarin kan kita sudah dapat tentang penjumlahan dan pengurangan. Bisa dilakukan apabila elemen-elemennya itu seletak dan ordernya itu juga sama. Berarti kalian lihat di papan. Pertama-tama kita jumlahkan dulu A dan B. Pertama tulis kembali elemen-elemen daripada matriks A. Kemudian dijumlahkan dengan matriks B. Maka hasilnya sama dengan ini. 2 ditambah 7, 5 sama dengan 7. 9 ditambah negatif 2 sama dengan 7. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Dan seterusnya sampai selesai semua penjumlahan daripada elemen-elemen A dan elemen-elemen B. Ingat bahwa harus menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi baris pertama, kolom pertama dijumlahkan juga pada matriks sebelah, harus pada baris pertama, kolom pertama. Nah, setelah kalian dapat nilai daripada A ditambah B, hasilnya seperti di papan bahwa 7, 7, 7 pada baris pertama, ya kan? Nah, kemudian negatif 1, 2, 6 baris kedua, 6, 10, 5 pada baris ketiga. Nah, kalau sudah seperti itu hasil yang tadi, lalu kita kalikan dengan 2. Kali dengan 2. Nah,
2 ini dikalikan semua elemen-elemen pada matriks hasil tambah A dan B. Sudah? Nah, berarti hasilnya apa? Ini 2 kali 7 berapa? 14. 2 dikali 7 juga 14. letakkan pada letaknya masing-masing. Sudah? Nah, 2 dikali negatif 1 hasilnya berapa? Negatif 2. 2 dikali 2 4. 2 dikali 6 12. 2 dikali 6 di bawah 12. 2 dikali 10 20. 2 dikali 10 lagi 2 kali 5. 2 kali 5 10. Berarti sudah bisa paham sedikit ya? Sudah bisa paham tentang perkalian skala. Jadi intinya kalian mengalihkan setiap nilai skala itu pada elemen-elemen yang sudah ada. Jadi dia taruh kembali elemen-elemen itu pada tempatnya. Jadi tidak ada rubah bahwa dia pindah tempat atau bagaimana. Yang penting harus tahu proses perkalian skala. Sudah ada yang paham? Ini adalah sifat-sifat pada perkalian skala dengan matriks. Yang pertama, KA sama dengan A kali KA. Kemudian K dikali A tambah B sama dengan K kali A tambah A kali B. Kemudian yang ketiga K kali A kurang B. Nah, kita sekarang berbicara tentang perkalian 2 matriks. Perkalian 2 matriks ini bisa dilakukan atau bisa dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi kalau matriks A dan matriks B bisa dikalikan apabila matriks A itu mempunyai kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks B. Kalian lihat misalnya AMM dan BMK, maka A kali B dapat dikalikan. Kenapa dapat dikalikan? Karena kolom dari matriks A sama dengan baris dari matriks B. Kalian lihat kalau di A M, B-nya juga M. Kalau nanti hasilnya adalah M kali K. Ya benar. Jika matriks A dan B dinyatakan dengan, kemudian kalian lihat contoh perkalian matriks dengan matriks. Lihat di papan perkalian matriks dengan matriks. Jika diketahui A sama dengan 2, 3, negatif 3 dan 1, B 3, 5, 2, negatif 1, 2, negatif 4, bisa ditentukan atau bisa dikalikan A kali B. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi ini kolom 1, 2. Dia pembaris di sini 1, 2. Sama atau tidak? Sama kan? Nah, berarti kita bisa mengalihkan matriks ini. Pertama apa? Tulis kembali elemen-elemen daripada matriks A dikalikan dengan elemen-elemen pada matriks B. Caranya seperti apa? Pertama, 2 dikali 3. 2 kali 3 tambah 3 dikali negatif 1. Jadi 2 dikali dengan 3. Sudah? 3 dikali dengan negatif 1. Dan seterusnya. Lanjut lagi. Kemudian 2 negatif 3 dikali dengan berapa? Negatif 3 dikali dengan 3. 1 dikali dengan negatif 1. Dan seterusnya untuk menyelesaikan sampai pada 2 dikali 2 tambah 3 dikali negatif 4. Kemudian
Yang berikut lagi negatif 3 kali 2 tambah 1 kali negatif 4. Nah, hasil dari perkalian ini kalian jumlahkan dulu. Ternyata 2 kali 3 itu adalah 6. 3 dikali negatif 1 itu adalah negatif 3. Berarti 6 ditambahkan dengan negatif 3, jadi 6 kurang 3. Kemudian sampai yang di paling bawah negatif 6 dikurangi 4. Jadi 6 dikurang 3 dulu, hasilnya berapa? 10 ditambah 6, hasilnya berapa? 4 kurang 12 sama dengan hasilnya berapa? Dapat 4 ini dari mana? 4 2 dikali 2 kali 2, sedangkan dapat 12 ini dari mana? 3 dikali negatif 4. Hasilnya kan sebenarnya adalah negatif 12. Tetapi karena penjumlahan lalu kemudian dengan negatif berarti apa? Jadinya kurang. Kemudian negatif 9. Negatif 9 dapat dari mana? Negatif 9 dapat dari negatif 3 kali 3. Lalu kemudian negatif 15 ini dapat dari mana? Negatif 3 kali 5. Negatif 3 kali 5. Tambah 2. 2 dapat dari mana? 1 kali 2. 1 kali 2. Kemudian negatif 6 dapat dari 3 kali 2. 3 kali 2. Lalu dikurangi 4. Kenapa sampai kurangi 4? Karena 1 kali negatif 4. Karena penjumlahan berarti jadinya kurang kalau ada bilangan negatif. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan saja. 6 dikurangi 3 10 tambah 6 4 dikurangi 12 negatif 9 dikurangi 1 negatif 15 tambah 2 negatif 6 dikurangi 4 dapat negatif 10. Sudah bisa membayangkan bagaimana cara perkalian matriks dengan matriks ke? Nah, berikut contoh yang kedua. Jika A sama dengan A1 B2, jadi dia punya order berapa? 2 kali 2, baris 2 kolom 2. Kemudian B sama dengan A110. Nah, dan AB sama dengan AB ini apa? A kali B sama dengan 10, 2, 14 B. Maka nilai AB adalah, jadi kita akan mengetahui atau mencari nilai daripada AB di elemen matriks A dan matriks B. Kalau tadi kita langsung mengalihkan, sekarang bagaimana kita mencari sesuatu nilai di dalam yang belum diketahui. Jadi nilai A belum diketahui, nilai B juga belum diketahui. Nah, hasilnya adalah bagaimana? Pertama, kita tulis kembali matriks A kali B. Matriks A kali B yang ini, Bapak. 10 A 14 B. Nah, pertama kita kalikan dulu A kali B. A kali B, tulis kembali elemen daripada matriks A. Matriks A kita tulis, matriks A kita tulis, kemudian matriks B juga ditulis. Nah, seperti yang tadi, proses perkalian matriks dengan matriks sama halnya juga, kita harus mengalihkan demikian. Baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, hasilnya seperti apa? A kali A. A kali A tambah 1 kali 1. Lalu kemudian A kali 1 tambah 1 kali 0. Berikutnya adalah B kali A tambah 2 kali 1. Kemudian B kali 1 tambah 2 kali 0. Sama dengan 10 A 14 B. Itu nilainya dari mana yang tadi di soal? A kali B. Nilai A kali B sama dengan 10 A 14 dan B.
hasil itu lalu kita tulis di bawah. Kita tulis di bawah lagi hasil daripada perkalian matriks A dan matriks B. Hasilnya adalah A kuadrat. Kenapa A kuadrat? Karena A kali A. Jadi A sudah 2 kali. Berarti A kuadrat tambah 1. 1 dapat dari mana? 1 kali 1. Kemudian dapat A saja. Kenapa sampai dapat A saja? Karena A kali 1 sama dengan A. Tambah 1 kali 0 sama dengan 0. Apapun yang dikalikan tetap hasilnya 0. Kemudian B kali 1 tambah 2 kali 0. Nah, hasilnya sama dengan apa? B ya. Lalu yang hasil A B tambah 2 itu adalah A kali B. Nilainya AB tambah 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, inilah hasil daripada perkalian matriks A dan matriks B. Nah, kita di situ belum tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita tulis AB tambah 2 sama dengan 12 ya. AB sama dengan 14. Nah, sekarang sifat-sifat perkalian daripada matriks. Sifat-sifat perkalian matriks umumnya tidak komutatif, artinya tidak seperti penjumlahan tadi. Kalau A tambah B sama saja dengan B tambah A. Tapi sekarang tidak. Kalau proses perkalian matriks dengan matriks tidak mungkin ya. A kali B sama dengan B kali A. Berarti tidak komutatif. Kemudian yang berikut, nah, dari materi tadi rangkuman yang kita dapat lihat bahwa jika A sebuah matriks dan K bilangan real, maka hasil kali KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing elemen matriks A dengan K. Kalau proses perkalian dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, itu adalah materi tentang perkalian matriks. Jadi ada perkalian matriks skalar dengan matriks dan juga matriks dengan matriks. Dari materi yang tadi Ibu sampaikan atau Ibu sajikan lewat PowerPoint di depan, ada yang sudah punya bayangan bahwa perkalian matriks dengan matriks itu bagaimana, perkalian matriks dengan skalar itu bagaimana? Apakah ada yang sudah paham atau sampai memberikan informasi tentang sajian materi yang Ibu berikan? Ya, Tiara silakan. Ya, teman-teman adik guru, saat ini saya akan menyampaikan informasi yang sudah saya ambil dari materi yang Ibu Guru sampaikan tadi. Jika A sebuah matriks dan K bilangan real, maka hasil kali KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing elemen matriks A dan K. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya, terima kasih Tiara. Ternyata kalian sudah bisa punya bayangan bahwa perkalian skalar itu bagaimana dan perkalian matriks dengan matriks itu bagaimana. Kalau kalian sudah paham, sebelum kita nanti mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan satu soal dulu. Apakah kalian sudah mengerti atau tidak tentang materi yang Ibu beri. Soalnya itu jika A sama dengan negatif 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 2, matriks B negatif 1, X, 1, Y, 0, Z, dan A kali B itu sama dengan 0, 2, 2, 4. Maka nilai Z kurang X itu hasilnya berapa? Ada yang sudah bisa kerja? Nah, coba harus kerja di papan. Coba kalian perhatikan apa yang perlu kerjakan di papan. Ada yang punya sama kerjanya dengan olah dengan perut. Nah, coba perhatikan apa yang sudah Ruth buat. Jika A sama dengan negatif 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 2.
negatif 1x, 1y, 0z. Dan A kali B 0, 2, 2, 4. Maka nilai x kurang z adalah, jadi seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan pada materi itu bahwa dua buah matriks bisa dikalikan apabila kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Nah, caranya seperti apa supaya kita bisa mengetahui nilai x dan z itu? Pertama-tama, kalian tulis kembali elemen matriks A dan matriks B. Sama dengan A kali B. Nilai A kali B kita turunkan lagi. 0, 2, 4. Kemudian cari kembali perkalian daripada matriks A dan matriks B. Hasilnya kalian sudah dapat. Perhatikan yang Ibu sudah buat di papan. Negatif 1 ya kali negatif 1, ya kan? Negatif 1 kali negatif 1. Jadinya 1 kurang 1 tambah 0. Kemudian negatif x kurang y tambah 0. Berikut lagi 1 tambah 1 tambah 0. Negatif x tambah y tambah 2z. Sama dengan, kalian turunkan lagi perkalian tadi, nilai daripada A kali B. Hasil daripada perkalian A kali B sama dengan, berikut lagi 0, 2, 2, 4. 0, 2, 2, 4 dapat dari mana yang tadi? Nilai A kali B. Kemudian kalian lihat pakai sifat daripada kesamaan matriks. Kesamaan matriks bagaimana? Jadi kalian coba lihat 0 sama dengan 0. Benar kan? 0 sama dengan 0 atau tidak? Nah, kemudian negatif x kurang y sama dengan 2. Ini sudah terbuat. Nah, benar. Kemudian 2 sama dengan 2. Benar ya? 2 sama dengan 2. Kemudian negatif x tambah y tambah 2z, tulis di sini lagi. Nah, kita buat eliminasi atau kita jumlahkan. 2 tambah 4, 6, ya kan? Nah, negatif y tambah y habis, ya kan? Nah, 2z kasih turun. Negatif x tambah negatif x sama dengan negatif 2x, ya kan? Bisa paham? Nah, dapat 3 dapat dari mana? Karena 6 dibagi 2. Jadi negatif x tambah z sama dengan 3. Sudah? Bisa? Pilih yang benar. Kalau kalian lihat di sini ada dia punya opsi, kalian bisa pilih jawaban mana yang benar. Ternyata hasilnya adalah 3. Sudah? Nah, berarti ibu sudah tahu bahwa kalian sudah bisa paham tentang materi perkalian matriks. Jadi untuk saat ini ibu akan memberikan LKPD. LKPD-nya itu kalian akan kerjakan secara berkelompok. Di meja ini sudah ada 2 orang, berarti satu kelompok 2, satu kelompok 2. Kerja LKPD ini hanya 10 menit. Ikut langkah-langkah yang sudah diatur oleh kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan. Jadi pertama apa? Ini adalah tabel. Tabel ini nilai isi di sini. Jadi kalau di sini 3, sini 2 berarti, dan di sini 8. Nah, kemudian di sini 4 lagi. Kemudian di sini 5. Kalau ordonya berapa? Ordo 1, 2, 3. Belum 1, 2, 3. Baik, waktunya selesai. Masing-masing kelompok, ibu minta satu kelompok untuk masuk presentase hasil pekerjaan kalian. Siapa kelompok mana yang mau maju ke depan? Ya, kelompok Yola, silakan. Yang lain perhatikan lalu menanggapi apa yang disampaikan oleh Ola. Kalau Ola punya Ola punya
silakan. Ya, Bu Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya dari kelompok 5 untuk menyampaikan sedikit pembahasan mengenai soal-soal PPD terkait dengan operasi perkalian matriks. Kita lihat bersama-sama dari masing-masing PPD. Soal pertama yaitu Sari mencoba berjualan bantal boneka yang ia buat sendiri dari kain kalian. Dia berjualan selama 3 hari dari hari Senin sampai hari Rabu. Bantal boneka yang ia buat memiliki 3 bentuk, yaitu mobil, bola, dan stroberi. Harga dari masing-masing bentuk pun berbeda, yaitu Rp20.000 untuk bentuk stroberi, Rp15.000 untuk bentuk bola, dan Rp25.000 untuk bentuk mobil. Soal pertama, berapa harga masing-masing produk jika Sari ingin menaikkan harga masing-masing produk menjadi 2 kali lipat? Kedua, berapa uang yang dihasilkan Sari tiap harinya sebelum ada kenaikan harga? Tabel banyaknya bantal boneka yang terjual setiap harinya. Bentuk stroberi hari Senin terjual 3, hari Selasa terjual 2, hari Rabu terjual 8. Bentuk bola hari Senin terjual 5, hari Selasa terjual 7, hari Rabu terjual 6. Bentuk mobil hari Senin terjual 4, hari Selasa terjual 4, hari Rabu terjual 5. Tabel harga dari masing-masing bantal. Bentuk stroberi harga Rp20.000, bentuk bola harga Rp15.000, bentuk mobil harga Rp25.000. Bentuk matriks penjualan bantal boneka selama 3 hari disediakan sebagai berikut. Matriks A sama dengan 3, 2, 8, 5, 7, 6, 4, 4, 5 dengan ordo A sama dengan 3 kali 3. Bentuk matriks harga masing-masing bantal sebagai berikut. Matriks B sama dengan 20, 15, 25 dengan ordo B sama dengan 1 kali 3. Soal 1. Negatif 8, 5, 2 sama dengan negatif 5 kali negatif 8 tambah 3 kali 5 tambah 7 kali 2 sama dengan 69. B. 0, negatif 7, 2, 4 9, 6 sama dengan 0 kali 9 tambah negatif 7 kali 6 2 kali 9 tambah 4 kali 6 sama dengan negatif 42, 42. C. 2, 5, negatif 1, 4, 7, 0 negatif 6, 8, negatif 2 1, 0, 4, 3, 5, 6. Dari pernyataan pada poin C, dapatkah Anda menentukan syarat dan matriks bisa dikalikan? Jawaban: tidak dapat dikalikan sebab ordo pada matriks A sama dengan 3 kali 3 dan ordo pada matriks B sama dengan 2 kali 3, sehingga tidak memenuhi syarat pada operasi perkalian matriks yang syaratnya yaitu banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Demikian sedikit penjelasan pembahasan dari saya dari kelompok 5 tentang operasi perkalian matriks. Sekian dan terima kasih. Ya baik, tepuk tangan kepada kelompok Viola dan kelompok Ona. Iya, anak-anak sekalian, pekerjaan dari kelompok 5, Viola dan Fiona sangat baik, dan Ibu berharap ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ketika teman mempresentasikan hasil, kalian juga harus menyampaikan atau menanggapi hasil pekerjaan mereka. Dari kelompok mana mau menanggapi? Oh ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 1. Di sini saya hanya melengkapi penjelasan dari Ola, yaitu pada poin C, syarat dan matriks tidak bisa dikalikan karena ordo pada matriks A sama dengan 3 kali 3 dan ordo pada matriks B sama dengan 2 kali 3, sehingga tidak memenuhi syarat pada operasi matriks yang syaratnya yaitu banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya, demikian yang disampaikan terus. Kalian harus paham bahwa bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks atau matriks dengan skala. Jadi yang tadi Ibu sampaikan itu benar. Tepuk tangan untuk kelompok Ruth.
yang sudah Ibu sajikan, kemudian LKPD yang kalian kerjakan, apakah kalian dapat menyimpulkan atau memberikan poin-poin penting tentang hasil pekerjaan kalian tentang operasi perkalian matriks? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, silakan. Iya teman-teman dan Ibu Guru, saat ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai pelajaran hari ini. Jika A sebuah matriks dan K bilangan real, maka hasil kali KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing elemen matriks A dan K. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya, demikian yang disampaikan oleh Tiara. Baik sekali. Kesimpulannya bahwa untuk perkalian skalar K dikalikan dengan semua elemen daripada matriks A. Nah, kalau perkalian matriks dengan matriks itu dapat dilakukan apabila apa? Harus kolom pada matriks A harus sama dengan barisnya baris pada matriks B. Berarti Ibu rasa kalian sudah paham tentang operasi perkalian matriks. Selesai ini kita akan tes kuis untuk Ibu mengambil nilai evaluasi untuk pertemuan kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti benar, bisa tuntas pembelajaran kita tentang operasi perkalian pada matriks? Nah, Ibu akan bagikan soal tentang operasi perkalian matriks. Kalian akan kerjakan nantinya. Kerjakan hanya 5 menit saja ya. Tulis temanya. Waktu kalian kerja hanya 5 menit. Baik anak-anak sekalian, hasil kalian untuk evaluasi hari ini akan Ibu periksa, kemudian nanti baru Ibu berikan di minggu depan. Pembelajaran kita hari ini akan segera usai. Ibu berharap kalian tetap belajar materi yang tadi kalian sudah dapat tentang operasi perkalian pada matriks. Dan untuk minggu depan lagi kita sudah ada dengan tes semester. Jadi materi-materi yang sudah Ibu berikan, Ibu berharap kalian tetap belajar di rumah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, supaya persiapkan diri kalian untuk nantinya menghadapi tes semester di minggu depan. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ada dalam doa dan Ibu minta satu orang lagi untuk berdoa. Silakan. Dengan Guru sebelum kita pulang mari kita satu doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik karena atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga di saat ini kami telah selesai mengikuti proses belajar mengajar. Kiranya tadi ilmu yang diberikan oleh Ibu Guru dapat tertanam dalam otak dan pemikiran kami dan dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Tuhan berkati kami sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita berakhir sampai di sini. Ingat, tetap jaga kesehatan dengan cara kalau keluar harus pakai masker dan tetap menjaga jarak. Kemudian rajin cuci tangan. Lalu apa yang satu lagi? Hindari kerumunan. Ingat, istirahat di rumah yang cukup, makan makanan sehat dan tetap belajar di rumah. Selamat siang anak-anak. Selamat siang.